Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang metode konseling untuk anak dalam mata kuliah konseling anak dan remaja dengan dosen pengampu Ibu Reski Maharani. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Arif Rasidi, Binda Permatasari, dan Elma Rahmatullah. Materi pertama, keterampilan yang harus dimiliki konselor. Terdapat 3 perangkat keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap konselor, yakni yang pertama yaitu keterampilan antar pribadi. Keterampilan ini merupakan keterampilan inti dalam konseling. Termasuk dalam keterampilan ini adalah semua keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun relasi dengan klien sehingga klien dapat terlibat dalam proses konseling. Yang kedua yaitu keterampilan intervensi. Keterampilan dasar intervensi adalah kemampuan konselor untuk melibatkan klien dalam pemecahan masalah. Ada beragam strategi dan cara yang diusulkan oleh berbagai aliran konseling. Dan yang ketiga, keterampilan integrasi. Konseling tidak dapat dipraktikkan tanpa sungguh-sungguh memperhitungkan konteks budaya dan sosioekonomis klien. Setiap klien hadir dengan cara pikir tertentu yang sebagian besar dipatuhi oleh sistem nilai dan sistem budayanya. Materi kedua yaitu metode konseling untuk anak. Salah satu metode dan pendekatan konseling yang bisa dilakukan konselor dalam memberikan layanan konseling pada anak adalah menggunakan media dalam proses konselingnya. Nah, ada beberapa media konseling yang digunakan untuk anak, yaitu yang pertama ada hewan miniatur. Hewan miniatur ini paling cocok loh digunakan untuk anak usia 7 tahun ke atas. Nah, hewan miniatur ini lebih cocok digunakan sebagai media konseling individual dibandingkan konseling kelompok. Yang kedua, bermain dengan lempung. Media lempung ini cocok untuk anak di atas usia 6 tahun ke atas. Nah, tujuan bermain lempung ini yaitu membantu anak berbagi cerita dengan memakai lempung untuk mengilustrasikan elemen-elemen dari cerita tersebut. Membuat anak mengekspresikan perasaan yang terpendam di hatinya sehingga dapat membantu konselor untuk mengenal masalah yang dialami anak dan menangani masalah anak tersebut. Yang ketiga, menggambar, melukis, menempel, dan konstruksi. Nah, aktivitas ini sangat cocok diberikan pada anak prasekolah dan usia dasar dalam bentuk konseling individual. Yang keempat, buku dan cerita. Ketika anak menyimak cerita, mereka akan mengidentifikasi dengan tokoh atau tema peristiwa dari cerita ini. Nah, konselor di sini mendorong anak untuk mengarang cerita sendiri. Anak akan melibatkan dirinya sebagai tokoh dalam cerita tersebut. Yang kelima, konseling anak dengan media dan aktivitas boneka tangan digunakan dengan cara meminta anak untuk membuat drama. Nah, tokoh-tokoh dalam drama itu diperankan oleh boneka tangan. Nah, boneka tangan ini lebih cocok digunakan pada konseling individual, namun juga bisa dilaksanakan pada konseling kelompok. Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan konseling anak. Pertama, latar belakang kehidupan anak, seperti orang tua, gaya pengasuh, aturan atau norma keluarga, kebiasaan dalam keluarga, status sosial ekonomi, budaya lingkungan, tingkat pendidikan, bakat, dan minat. Kedua, perbedaan usia pada anak akan mempengaruhi berbagai macam hal yang membantu proses pelaksanaan konseling. Misalnya, penerimaan atau persepsi anak yang masih sederhana berpengaruh pada bahasa dan metode pendekatan, serta media yang dipakai. Sebagai contoh, konseling untuk anak prasekolah menggunakan pendekatan berbagai metode pembelajaran prasekolah seperti bercerita, menggunakan media gambar, dan konstruksi, atau alat-alat permainan yang biasa digunakan. Ketiga, kerjasama konselor dengan orang tua dalam memberikan informasi merupakan hal penting untuk melihat perubahan perilaku pada anak.